apakah engkau sudah mengenal abahku? Ini bahasa Banjar aja kita lah. Apakah engkau benar-benar mengenal siapa abahku? Kata Sayyidina Ali, iya aku kenal. Aku ini sepupunya. Bahkan semasa aku kecil, aku bersama beliau, tinggal bersama beliau dalam keseharian. Mulai aku kecil, aku tahu lawan abah. Lawan abah engkau tuh Muhammad Rasulullah tahu. Aku kenal. Bujur aja tuh kalau lah. Bujur aja tak. Mulai halus, mulai kecil bersama-sama Rasulullah sampai akhirnya jadi menantu. Apalagi nanti padakan kada kenal. Lalu kalau kata istri beliau, kata Sayyidah Fatimah, tidak wahai Ali, engkau belum mengenal abahku. Bingung lalu. Bingung Sayyidina Ali deh. Apa maksudnya nih? Padahal dalam keseharian bertahun-tahun lamanya, berpuluh tahun bahkan selalu bersama dengan Muhammad Rasulullah tadi. Tapi kenapa istrinya malah mengatakan engkau belum mengenal abahku? Ini bingung nih sudah nih beliau nih Sayyidina Ali. Nah, suatu ketika beliau sedang berjalan, Sayyidina Ali, ketika beliau sedang berjalan melewati Ka'bah, dan saat itu, dikala itu Rasulullah sedang berjajak di bahunya, di pundaknya Bilal, sedang membersihkan bagian atasnya Ka'bah. Rasulullah sedang berjajak, berinjak di pundaknya Bilal bin Rabah, karena mau membersihkan bagian atasnya Ka'bah. Sayyidina Ali lewat, Rasulullah melihat, lalu ditegur oleh Rasulullah, wahai Ali, kata Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali menatap ke atas, karena kan beliau di atas nih, pahamlah? Nah di atasnya, jadi melihatnya kayaknya menjanguk. Ketika Sayyidina Ali melihat ke atas, Muhammad Rasulullah yang dilihat oleh Sayyidina Ali itu kadada, rupa wajahnya ada, bajunya ada, tapi wajah beliau itu tembus seperti cermin, seperti kaca, bukan cermin, kaca kaca bening. Wajah Rasulullah itu seperti kaca bening tembus ke atas ke langit. Jadi kan terlihat pandangan ke langit aja wajah Rasulullah. Kada kelihatan wajah yang seperti biasa beliau lihat. Jadi begitu Rasulullah memanggil, Sayyidina Ali menatap ke atas, menjanguk. Ya harus terkaget ya kita. Nah, tertegun melihat wajah Rasulullah itu bening kayak kaca tembus. Nah, dari situ lalu Sayyidina Ali membenarkan hatinya. Oh, ini nih maksudnya istriku nih. Ini yang dimaksud istriku. Bahwasanya aku belum mengenal abahnya. Ternyata ini orang sebenarnya tadi. Si abahnya tadi. Muhammad Rasulullah yang sebenarnya itu yang dipandangnya tadi itu bening tadi. Sehingga beliau tidak melihat wajah Rasulullah yang seperti biasanya. Bajunya ada, bentuk baju ada, bentuk postur ada, tapi tembus. Paham nggak maksudnya lah? Kalau dipahami, melihat orang kayak itu paham aja maksudnya. Kalau nggak, artinya wajahnya itu kada bebenda bewujud begini, tapi bening tembus. Paham lah? Itu Ahmad.
Nang dilihat Sayyidina Ali saat itu, itulah Ahmad. Adapun nang berwujud berupa sebagaimana keseharian nang dilihat, itu wujud Muhammad. Itu wujud Muhammad. Wujud Ahmadnya, nah itu nang dilihat Ali tadi. Itu Ahmad. Biar paham, biar tahu. Ya. Jadi kalau dikatakan bermimpi berdapat lawan Rasulullah, bermimpi berdapat lawan Rasulullah, ujarnya dalam kisah, dalam riwayat, wajah Rasulullah itu kada terlihat. Ada yang mengilustrasikan hanya cahaya aja. Ya kan? Kalau toh ada juga yang terlihat, sebagian riwayat dari para habaib, dari para alim ulama yang melihat, kalau toh juga terlihat, ada yang terlihat cuma matanya aja, ada yang terlihat cuma hidungnya aja, ada yang terlihat cuma keningnya saja, ada yang terlihat cuma tangannya saja, kada seutuhan. Bahkan yang lebih sering kada terlihat wajahnya, cahaya jarang terlihat. Nah ini harus perlu diwaspadai. Cahaya tadi cahaya yang kayak apa? Kalau cahaya yang putih seperti ini berarti ada samanya, seperti cahaya lampu. Wajah Rasulullah itu bercahaya, bujur. Cahayanya kayak apa? Cahaya yang kada ada samanya. Bagaimana cahaya yang kada ada samanya? Bening itu Bang, sudah. Bening. Tidak ada yang samanya, bening itu. Bening itu ya kayak itu Bang, bening sudah. Kada ada 2, 3, 4, 5, kada ada. Ini nah bening nah. Iya, bening nih kalau. Kalau ini kada bening, kada kelihatan di ujung sana kan. Sekali lagi nah. Ini nah bening nah, nih bening nah. Saking beningnya terlihat di ujung sana kan. Coba kalau ini kada bening, kada kelihatan di sana. Ini bening. Dan beningnya ini kada sama dengan yang lain. Kaca bening lah, kaca. Bening lah. Kaca bening, tapi ada bendanya. Ya kan? Ada bendanya. Berarti kada bisa disamakan dengan bening yang kaca. Banyu tuh nah, air, bening lah. Bening, tapi kada bisa juga disamakan dengan beningnya air. Kenapa? Ada bentuknya. Bisa disentuh. Tapi kalau ini nah, bisa lah disentuh. Ini nah. Ini. Sebelum menjahir ke dunia, menjahirlah. Sebelum menjahir ke dunia, sebelum mewujud ke dunia, sebelum menyata ke dunia, atau orang mengatakan sebelum terlahir ke dunia, si Muhammad tadi berarti masih Ahmad lah, ya lah, masih Ahmad. Yang dikenal oleh para sekalian, para nabi, Ahmad. Bagaimana rupa wujudnya? Ini nah. Ini nah rupa wujudnya. Lalu dinyatakan Allah. Lalu berupa wujud sebagaimana rupa wujud di alam dunia. Lalu berwujud. Ada matanya, ada hidungnya, ada alisnya, ada jidatnya, ada dahinya, ada rambutnya, kepalanya, dan seluruhnya. Satu lagi kalau mau saya ceritakan keistimewaan daripada beliau. Di dalam puji-pujian, mungkin yang sebagian pernah membaca Simtud Duror, ya kalau lah kita menyebutnya Maulid Al-Habsyi dan Maulid Ad-Diba juga ada, dan diantara maulid-maulid yang lain. Dalam syair itu dikatakan
bahwasannya beliau itu ketika terlahir tali pusat sudah terpotong, ya, bersih, tidak berlumuran darah. Bersih, tidak berlumuran darah. Tali pusat sudah terpotong, kemaluan sudah bersunat. Bercelak pula sebagai tanda eloknya. Adakah bayi normal kayak itu? Ayo. Umumnya bayi itu kalau terlahir beserta ari-arinya, ya kalau lah tali pusat nang tersambung ke none apa ngarannya ke budi, ya kan? Tapi ini sudah terpotong, tali pusat sudah terpotong. Coba satu kita maknai, kalau tali pusat sudah terpotong, berarti kan ada kebuninya kan? Ya kan? Kemaluan sudah bersunat, berarti sebelumnya sudah ada orangnya itu. Masa disunat di dalam? Kadang mungkin juga, ya kan? Berarti orangnya sudah ada, cuman baru menjahir. Makanya dalam Quran Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Artinya telah datang kepadamu. Coba cermati kalimat itu. Telah datang kepadamu. Kalimat telah datang itu berarti sudah ada Allah, lalu datang, ya kan? Tidak dikatakan telah lahir, tapi telah datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepadamu seorang rasul. Kalimat telah datang berarti sebelumnya sudah ada, tapi rupa wujudnya masih ini. Datang ke alam dunia. Nah, itu kisahnya. Dari alam batin, dari alam nur, datang ke dunia menjahir, lalu berwujud sebagaimana manusia pada umumnya. Kayak apa bisa kayak itu? Maka tadinya aja di alam nur belum berupa wujud. Kenapa bisa datang lalu wujud manusia? Apa yang nggak bisa Allah Ta'ala? Ya Allah. Jadi jangan membatasi kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mau kayak apa? Nabi Isa aja bisa lahir kok, kan ada bapaknya, ya kan? Nabi Isa ada. Siti Maryam masih suci, bisa hamil. Kuasa Allah kan ada batasnya, amunnya Allah bakal hendak. Nabi Adam kan ada bapaknya, kan ada upahnya, bisa ada. Sama ini nah, dari alam nur yang belum berupa wujud lalu bernyata. Jangan membatasi kuasa Allah. Allah kuasa. Satu lagi, tadi sudah bersunat, sudah dibahas. Kemudian tali pusat sudah terpotong, ya kan? Kemudian kada belumuran darah, ya kan? Kada belumuran darah. Kayak apa lagi itu kalau kada belumuran darah? Maka kalau keluar pasti berdarah. Rasulullah ini nah, Nabi Muhammad, apalagi batinnya suci kada? Yakin suci? Yakinlah suci lah. Maksum kada? Pastilah maksum lah. Suci. Jahirnya suci, nurnya pun suci.
Jahirnya suci, nurnya pun suci. Umumnya manusia terlahir, ketika ia terlahir lewat jalan lahir, ya kan? Ketika manusia itu umumnya terlahir lewat jalan lahir. Jalan lahir itu suci kada sih tak? Hah? Aduh, banyu kemis juga di situ tak? Ya kan? Banyu kemis itu najis kada? Najis. Kalau ini suci, nah suci. Kalau batinnya suci, jahirnya suci, maulah keluar dari jalan lahir nang kada suci. Iya. Mungkin kita sebagian belum pernah kalau mendengar ini lah. Tapi jangan masukkan di YouTube lah. Hah? Nur. Dari mana beliau menjahir? Kalau bukan dari jalan lahir. Kira-kira 2 jari di bawah pusat umannya. Ketika waktunya itu telah tiba, maka keluarlah cahaya bulat yang terang benderang. Lalu cahaya itu ke hadapan, lalu berwujud. Kada lewat jalan lahir. Kira-kira 2 jari di bawah pusat keluar cahaya. Makanya coba baca riwayat. Ada orang pendeta Nasrani atau orang lain yang melihat di jauh sana, katanya ada cahaya yang terbang lalu seperti jatuh di suatu tempat ketika di waktu beliau lahir tadi itu. Nah, yang dilihat oleh pendeta tadi, cahaya tadi itu ya cahaya yang keluar nih tadi dah. Dan dalam riwayat itu wanita-wanita yang membantu persalinan Siti Aminah, umanya Siti Maryam, Siti Asyah, siapa lagi tak? Yang wanita-wanita suci? Hah? Ada 4, Masyitah termasuk. Itu yang membantu. Tidak ada manusia yang lain. Makanya tidak ada bukti kalau secara lahiriah keluarnya Muhammad Rasulullah lewat jalan lahir. Tidak ada manusia di situ saat itu. Yang ada hanya ke-4 wanita yang turun. Allah turunkan untuk membantunya. Keluar cahaya kuning keemasan dari kira-kira 2 jari di bawah pusat umannya. Begitu keluar cahaya itu, terang benderang rumah kelahiran Rasulullah itu dari luar kelihatan. Dari luar itu kelihatan cahaya itu memenuhi meliputi rumah itu. Begitu keluar lalu ke hadapan, lalu berwujud. Dan diriwayatkan beliau si bayi tadi itu ketika keluar dalam keadaan sujud. Adalah bayi kayak itu. Keluar langsung sujud. Batinnya suci, zahirnya suci. Pahamlah? Dan membawa ajaran suci. Islamnya ajaran suci nih. Tuhannya maha suci. Nur Tuhannya yaitu Ahmadun juga suci. Kejahirannya juga suci. Dan membawa ajaran suci yang disebut dengan Islam. Ini
sudah, lalu kita bahas Islamnya. Islam terdiri dari huruf alif, sin, lam alif, dan mim. Nah, diurai sudah. Alif, sin, lam alif, mim. Dari sini dulu kita, dari sini dulu kita kupas. Nanti sampai ke sana. Dari sana juga ada apa-apa juga. Tapi dari sini dulu kita. Mim, huruf terakhir dari kalimat Islam. Islam ini bisa artinya selamat, bisa. Tapi ini arti secara syariat. Sedangkan arti hakikatnya daripada Islam adalah keberserahan diri. Keberserahan diri. Ini secara hakikat. Islam secara syariatnya artinya selamat atau keselamatan. Sedangkan arti daripada hakikat ialah keberserahan diri. Ini Islam artinya. Setiap nama, setiap sebutan pasti ada makna di dalamnya. Jadi kadang mungkin ada nama tapi kadang ada maknanya, kadang mungkin. Nah, Islam. Mim pada Islam adalah menunjukkan tentang Muhammadur Rasulullah. Mim pada kalimat Islam menunjukkan tentang Muhammadur Rasulullah. Lam alif pada kalimat Islam, ini lam alifnya, adalah menunjukkan tentang la ilaha illallah. Pas sudah kalau lah serasup lah. La ilaha illallah, lam alif, mimnya Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat syahadat yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Syahadat itu artinya penyaksian, ya kan? Artinya dua kalimat itu harus disaksikan baru benar. Tidak hanya sekedar diucap, tapi harus disaksikan dan tersaksikan. Apa yang disaksikan dan tersaksikan? Allah, Muhammad. Allah, Muhammad harus disaksikan dan tersaksikan. Saat kapan Allah dan Muhammad itu disaksikan dan tersaksikan? Saat kapan? Setiap waktu. Harus disaksikan dan harus tersaksikan.
Harus setiap waktu. Kalau kada setiap waktu kan kayak apa? Kalau kada setiap waktu berarti ada waktu-waktu yang di situ kan ada Allah, kan ada Muhammad. Ya kan pengertiannya? Ya kan? Harus disaksikan dan tersaksikan setiap waktu. Jika ada waktu-waktu yang tidak disaksikan dan tidak tersaksikan, berarti siapa yang ada di situ? Kan begitu. Mana isyaratnya bahwa Allah dan Muhammad itu harus disaksikan dan tersaksikan setiap waktu? Mana isyaratnya? Coba dihitung ini berapa hurufnya jumlahnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 12 sehari semalam, berarti setiap waktu harus tuh. Ya kan? Ini isyaratnya. Dari huruf, jumlah huruf ini adalah mengisyaratkan bahwa Allah, Muhammad harus disaksikan dan tersaksikan setiap waktu. Jika tidak disaksikan, tidak tersaksikan setiap waktu, berarti ada waktu-waktu yang di situ dia tidak menyaksikan Allah, tidak menyaksikan Muhammad. Berarti siapa yang disaksikan? Itu maksudnya. Dan ketika di waktu itu tidak tersaksikan Allah, tidak tersaksikan Muhammad, mati. Bisalah dikatakan mati dalam penyaksian. Ini hakikat. Ini pelajaran hakikat tuh kayak itu harus setiap waktu. Tapi Pak, ketika telah mengerti, mengetahui, dapat tersaksikan setiap waktu, kapanpun kematian itu datang, maka mati dia di dalam keadaan bersyahadat. Itu namanya berat juga lah. Berat lah, belum dipadahi lagi kuncinya. Amunnya belum dipadahi, kuncinya berat Pak rasanya. Hendaklah kuncinya lah. Atau kena-kena aja kalau lah. Soalnya kematian itu kada tahu bila datangnya, ya kalau lah. Pas kematian itu datang tidak dalam keadaan syahadat, nah kan kayak itu pulang artinya. Nah, jadi jelas tadi sudah dikatakan bahwa ketika disaksikan dan tersaksikan Allah, Muhammad setiap waktu, maka berarti di waktu kapanpun kematian itu mendatanginya, maka tercatatlah dia mati di dalam syahadat. Loh, itu nyamannya. Di mana? Dari mana kuncinya lah? Pada setiap diri, pada setiap diri, pada setiap diri ada yang kita ketahui dengan sebutan napas. Ya kalau sekarang pertanyaannya, apakah napas itu setiap waktu dia selalu berhembus dan terhirup? Setiap waktu lah. Berarti bisa dikatakan napas itu selalu berhembus,
siang maupun malam, ya kan? Dari buka mata sampai tutup mata kembali, ya kan? Dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Bujur gak? Sepintas, ini sepintas, kalau kita mencermati napas di setiap diri kita, kalau kita cermati sepintas, ada naiknya, ada turunnya, ya kan? Naiknya disebut taroki, turunnya disebut tanazul, atau ada yang mengistilahkan tahqiq tanzil, atau taroki tanazul. Naik itu taroki, turun itu tanazul. Nah, habis sudah berarti selesai ini. Habis kan baterainya habis.